Oke, sekarang kita akan membahas tentang perhitungan bilangan bertanda dan aritmatika biner bertanda. Membahas topik bilangan bertanda dalam sistem biner dan bagaimana aritmatika dilakukan dengan bilangan tersebut. Ini relevan dalam bidang ilmu komputer dan pemrograman, khususnya pada representasi data dan operasi matematika di tingkat rendah, misalnya pada level prosesor atau memori. Kenali bilangan bertanda dan bagaimana mereka direpresentasikan. Menjelaskan bahwa akan dibahas jenis bilangan yang bisa bernilai negatif atau positif, serta cara komputer menyimpannya, dan pahami pentingnya dalam pemrograman dan sistem komputer. Untuk menyadari dalam pemahaman ini penting karena memengaruhi cara program kerja, termasuk dalam deteksi kesalahan dan efisiensi perhitungan. Presentasi bilangan bertanda. Pertama, sign magnitude, mewakili tanda dengan bit paling depan. Kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti, sedangkan kekurangannya memiliki dua representasi untuk nol atau positif dan negatif, dan aritmatika menjadi kompleks. Kedua, ones complements, mengubah bit dengan inversi untuk negatif. Maksudnya, membalik setiap bit dari angka positif untuk mendapatkan representasi negatif. Nol ganda dan komplikasi aritmatika. Masih memiliki dua nol atau positif dan negatif, dan operasi aritmatikanya juga lebih rumit. Ketiga, twos complements. Metode paling sering digunakan untuk bilangan bertanda. Representasi negatif diperoleh dengan membalik bit ones complements dan menambahkan 1. Memiliki nol unik dan operasi aritmatika mudah. Ini adalah metode paling umum digunakan dalam komputer karena hanya satu representasi untuk nol. 2. Aritmatika atau penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan langsung seperti bilangan biasa. Contohnya di gambar yang kiri ya. Teks itu menjelaskan contoh operasi aritmatika dengan metode ones complements tertulis ones complement, sedangkan twos complements tertulis twos compline. Ini ya contohnya teman-teman. Twos complements secara mendalam. 1. Langkah mendapatkan. Invert semua bit lalu tambah 1. Maksudnya, invert semua bit lalu tambah 1. Artinya untuk mendapatkan nilai negatif dari suatu bilangan positif. Contohnya seperti 1. Ubah semua bit menjadi kebalikannya. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kedua, tambahkan 1 ke hasil tersebut. Yang kedua, representasi 0. 0 hanya 1, tidak ada duplikat. Dalam twos complements hanya ada satu representasi untuk 0. Ini berbeda dengan metode lain seperti ones complements yang memiliki dua representasi untuk 0. Yang ketiga, rentang bilangan min 128 sampai 127 pada 8 min bit. Karena 1 bit digunakan untuk tanda Seq bit. 8 min bit. Twos complements dapat merepresentasikan bilangan dari min 128 hingga 127. Keempat, contoh min 5 adalah 1111111 titik koma 5 dan 00000101. Penjelasannya, 5 dalam biner 8 min bit adalah 00000101. Kedua, untuk mendapatkan min 5, invert 11111010 tambah 1 titik 2 1111111. Jadi min 5 dalam twos complement sama dengan 111111011.
Penjumlahan bilangan biner bertanda. Ini membahas bagaimana cara menjumlahkan bilangan negatif dan positif yang direpresentasikan dalam biner. 1. Algoritma. Jumlahkan bit-bit biasa. Abaikan carry out MSB. Artinya, bilangan bertanda tetap dijumlahkan seperti bilangan biner biasa. Carry keluar dari bit paling kiri MSB atau MSB. Diabaikan dalam two's complements. Yang kedua, 5 tambah 3 sama dengan 8. Min 5 tambah 3 sama dengan min 2. Min 5 tambah min 3 sama dengan min 8. Semua ini bisa dihitung secara langsung dalam biner two's complements tanpa perlu perlakuan khusus terhadap tanda selama representasinya benar. Yang ketiga, deteksi overflow. Terjadi saat bit tanda tidak konsisten. Overflow terjadi jika dua bilangan bertanda sama dijumlahkan dan hasil keluar dari rentang yang bisa direpresentasikan. Misalnya, plus 127 plus 1 pada 8 bit menghasilkan min 128 karena overflow. Tanda overflow terdeteksi jika carry masuk dan keluar dari MSB berbeda. Bagian kanan menampilkan angka biner dan kata honey edition atau kemungkinan typo dari biner edition. Teks di bagian ini tampaknya placeholder atau tidak relevan secara langsung karena banyak typo dan tidak bermakna. Pengurangan bilangan biner bertanda. Pada gambar di samping membahas pengurangan bilangan biner bertanda, yaitu operasi pengurangan bilangan biner yang melibatkan bilangan positif dan negatif atau signed numbers. Berikut penjelasan dari tiap bagiannya. Pertama, transformasi. A dikurangi B sama dengan A tambah min B menggunakan two's complements. Artinya, dalam operasi biner, pengurangan bilangan bisa diubah menjadi penjumlahan dan komplement 2 atau two's complements. Jadi, untuk menghitung A kurangi B, kita cukup menghitung A tambah komplement 2 dari B. Kedua, contoh. 5 kurangi 3 sama dengan 2, 3 kurangi 5 sama dengan min 2, min 5 kurangi min 3 sama dengan min 2. Ini menunjukkan bahwa hasil operasi bisa positif atau negatif tergantung nilai operannya. Dalam konteks biner bertanda, bilangan negatif diwakili oleh two's complements. Ketiga, deteksi overflow. Sangat penting untuk menghindari hasil salah. Artinya di sini, dalam perhitungan bilangan biner bertanda, overflow terjadi bila hasil melebihi representasi bit yang tersedia. Misalnya, hasil lebih besar dari nilai maksimum yang bisa diwakili. Deteksi overflow penting agar hasil tidak salah diinterpretasikan. Perkalian bilangan biner bertanda. Yang pertama, algoritma Booth. Efisien untuk operasi bilangan bertanda. Fungsi utama Booth adalah untuk mengalihkan dua bilangan biner bertanda, positif maupun negatif, dengan lebih cepat dan akurat, terutama dalam sistem komputer. Kedua, proses shift dan penjumlahan berulang sampai selesai. Kedua proses shift dan penjumlahan berulang sampai selesai. Ini mengacu pada proses utama algoritma Booth. Pertama, lakukan pergeseran atau shift bit-bitnya. Kedua, lakukan penjumlahan dan pengurangan tergantung pada bit pengontrol atau biasanya key 0 dan key min 1.
Ulangi selama sejumlah bit tertentu atau biasanya panjang dari bilangan yang dikalikan. Ketiga, contoh. 5 kali 3 sama dengan 15. Min 5 kali 3 sama dengan min 15. Ini menunjukkan bahwa algoritma mampu menangani tanda negatif dengan benar. Keempat, penanganan tanda. Hasil tanda tergantung pada input faktor. Artinya, jika satu bilangan bertanda negatif dan satu lagi positif, hasilnya negatif. Jika keduanya negatif dan keduanya positif, hasilnya positif. Gambar ini merupakan presentasi tentang perkalian bilangan biner bertanda. Selanjutnya, pembagian bilangan biner bertanda. Pertama, algoritma. Terdapat dua metode utama untuk melakukan pembagian bilangan biner, yaitu 1. Restoring. Restoring di sini dibagi menjadi dua. Pertama, proses. Setiap kali hasil pengurangan negatif, nilai semula dipulihkan atau restored sebelum melanjutkan. 2. Lebih mudah dipahami, tetapi lebih lambat karena perlu mengembalikan nilai saat kondisi negatif. Kedua, non-restoring. Non-restoring dibagi menjadi dua juga. Pertama, proses. Jika hasil pengurangan negatif tidak perlu dikembalikan, justru lanjut dengan strategi lain di langkah berikutnya. Kedua, lebih cepat daripada metode restoring, tetapi lebih kompleks dalam implementasi. Catatan, kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan sistem. Contohnya, 15 bagi 3 sama dengan 5, min 15 dibagi 3 sama dengan min 5. Contoh ini menunjukkan bahwa tanda pada hasil pembagian tergantung dari tanda pada pembilang dan penyebut. Positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Catatan tambahannya, hasil dari sisa dikoreksi sesuai tanda. Maksudnya, dalam sistem komputer, setelah pembagian dilakukan, hasil atau quotient dan sisa atau remainder perlu disesuaikan dengan tanda bilangan asli agar hasilnya benar secara matematis. Overflow dan underflow biner pada sistem komputer. Berikut menjelaskan dari setiap bagian. Bagian yang pertama, overflow. Nilai melebihi batas representasi biner. Maksudnya terjadi ketika nilai hasil perhitungan melebihi batas maksimum yang bisa direpresentasikan oleh jumlah bit yang tersedia. Kedua, underflow. Nilai terlalu kecil hingga hilang akurasi. Terjadi ketika hasil perhitungan terlalu kecil untuk direpresentasikan secara akurat, biasanya dalam konteks bilangan pecahan atau floating point. 3. Dampak hasil perhitungan tidak akurat atau salah. Overflow atau underflow dapat menyebabkan hasil salah dalam perhitungan, kesalahan logika dalam program, bug atau kerusakan data jika tidak ditangani. Keempat, mitigasi. Gunakan bit lebih banyak atau deteksi error. Cara menghindari atau mengurangi dampak. Yang pertama, gunakan jumlah bit lebih banyak untuk representasi. Misalnya 64 bit, bukan 32 bit. Yang kedua, gunakan mekanisme deteksi error untuk mengenali overflow atau underflow. Ketiga, gunakan tipe data khusus seperti floating point dengan presisi lebih tinggi. Nah, di sini contoh soal dan pembahasan. Soal penjumlahan, hitung 7 tambah min 3 dalam tus komplement 8 bit. Kedua, soal pengurangan, hitung 2 min 5 dan jelaskan overflow jika ada. Ketiga, soal perkalian, kalikan min 4 kali 3 gunakan algoritma Booth. Keempat, soal pembagian, bagi 12 bagi min 4 dan tentukan sisanya.
Nah, kesimpulan dari materi tadi itu, pertama, bilangan bertanda penting untuk representasi nilai negatif. Dalam komputasi, bilangan bertanda atau signed numbers diperlukan untuk merepresentasikan angka negatif. Tanpa ini, komputer hanya bisa memahami bilangan positif atau unsigned. Kedua, tooth complements mempermudah operasi aritmatika biner. Sistem tooth complements atau komplement 2 adalah metode paling umum dalam merepresentasi bilangan negatif di komputer karena menyederhanakan perhitungan aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Ketiga, aritmatika biner bertanda digunakan di embedded dan kriptografi. Perhitungan dengan bilangan biner bertanda digunakan dalam sistem embedded atau sistem tertanam seperti pada microcontroller dan dalam algoritma kriptografi karena efisiensinya dalam pemrosesan data. Keempat, teruslah eksplorasi dan praktik untuk pahami konsep ini. Penekanan pada pentingnya latihan dan eksplorasi mandiri agar benar-benar memahami konsep-konsep dasar ini secara mendalam.